Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wah, kalau mendengar ayat ini ya, kelihatannya kok gak mungkin gitu ya, kita sebagai manusia sempurna seperti Bapa. Mari kita akan mempelajari lebih detail lagi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Seperti Dia yang sempurna. Banyak orang ini ya, Bapak Ibu Saudaraku, peduli dengan kesempurnaan. Ya, terutama untuk para perempuan misalnya. Mereka sudah cantik tapi masih ingin lebih cantik, sehingga dia harus merelakan uangnya berjuta-juta untuk bahkan puluhan juta sampai miliaran sekalian. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk operasi plastik supaya tampil cantik dan awet muda. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Demikian juga ada banyak orang, tidak hanya wanita saja tentunya, laki-laki pun juga ingin tampil sempurna. Misalnya rumahnya, lantainya dari granit yang mahal ya. Jangan sampai orang melihat rumahnya itu murahan sehingga dia beli perabot-perabot rumah yang benar-benar kualitas tinggi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, para pendeta pun kadangkala bersikap jaim di depan jemaat. Dia kepingin sempurna di depan jemaat. Padahal di belakangnya mereka begitu rapuh. Maka sempurna ini dalam arti apa ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Alkitab tidak menentang supaya untuk memperhatikan kesempurnaan loh. Ingat, persoalan kesempurnaan seperti apa yang sedang dikejar banyak orang dan bagaimana sih cara mengejarnya. Inilah yang akan kita bicarakan. Konsen terus ya, jangan ngantuk. Hari ini yang pertama itu akan saya terangkan tentang keutamaan kesalehan Kristiani dibanding dengan yang lain. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, kita akan menjelaskan letak keunikan kesalehan. Keunikan inilah yang akan membuat kesalehan Kristiani menjadi lebih utama daripada alternatif yang lain. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Pertama, kita akan mempelajarinya yaitu keutamaan kesalehan Kristiani. Ini letaknya di mana ya kira-kira? Pembacaan konteks secara seksama itu akan menunjukkan tuntutan kesalehan yang begitu tinggi terhadap para pengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang bilang enak ya jadi orang Kristen, gak usah takut dosa, dosanya sudah diampuni. Nanti Senin sampai Sabtu bebas hidup berbuat dosa, setelah itu hari Minggu dia memohon pengampunan. Oh, itu salah ya. Kekristenan bukan seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Objek kasih kita bukan hanya mereka yang baik terhadap kita saja, tetapi juga musuh-musuh kita. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kasih yang kita miliki itu harus melebihi daripada orang yang belum mengenal Allah. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Bukan hanya melebihi orang yang tidak mengenal Allah dan para pemungut cukai saja. Kesalehan kita pun harus mengungguli kesalehan orang-orang yang beragama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kadang kita berpikir, wah jangan jadi orang Farisi deh, jangan jadi ahli Taurat deh, gak usah apal-apal ayat gitu ya. Bukan, kita harus bisa melebihi dari ahli Farisi dan ahli Taurat. Nah gimana Bu? Mereka kan sangat teliti dalam
menjabarkan setiap ayat-ayat, dan saya kan nggak bisa seperti itu. Ya, mari kita akan benar-benar membedah ayat ini supaya kita tidak merasa bersalah dan terus tertuntut di dalam hati kita ya. Ingat Bapak Ibu, ini tantangan yang tidak mudah tentunya. Mereka sangat teliti kalau kita berbicara tentang ahli Taurat ya. Orang Farisi itu orang yang menjabarkan kitab suci, berbagai perintah dan larangan dalam Alkitab yang berjumlah lebih dari 600 poin, diberi tambahan, penjelasan dan tuntutan. Hal-hal yang terlihat sangat sepele pun mereka perhatikan. Ya, bagaimana bisa melebihi mereka ya kira-kira? Jika demikian, dapatkah orang Kristen hidupnya lebih saleh daripada ahli Taurat dan ahli Farisi? Pertanyaannya, tentu saja orang Farisi dan ahli Taurat hanya bisa mengajarkan, namun mereka tidak melakukannya. Kalaupun mereka melakukannya, hanya tujuannya dipuji banyak orang, hanya untuk dilihat banyak orang. Kumpulan orang munafik yang suka menghakimi orang. Itulah ahli Farisi dan ahli Taurat. Walaupun demikian ya Bapak Ibu Saudaraku, keutamaan kesalehan tentu saja tidak ditentukan oleh kebobrokan orang lain, bukan? Kadang kita mungkin bermegah, orang ini seperti ini, saya lebih baik kok. Ya kan kita nggak boleh seperti itu ya. Terlepas dari apapun tindakan orang Farisi dan ahli Taurat, para pengikut Tuhan Yesus seperti saudara dan saya itu tetap harus menunjukkan kesalehan yang lebih utama. Kunci di balik keutamaan itu sebenarnya terletak pada kesalehan Kristiani. Seperti yang diajarkan dalam Matius 5 ayat 48. Ya gitu Bapak Ibu Saudaraku, keunikan kesalehan Kristiani memang tidak semua wujud kesalehan itu adalah benar saleh loh. Konsep kesalehan seringkali keliru. Mengapa? Karena kesalehan tanpa konsep yang benar itu akan menjadi sebuah kesalahan, saya katakan. Mengapa seperti itu? Ya, konsep kesalehan yang benar, konsep kesalehan yang benar seperti Matius pasal 5 ayat 48 menerangkan 3 poin sebenarnya. Ya, ingat Paulus beberapa kali itu mengecam upaya-upaya kesalehan yang tidak benar seperti dalam Filipi 3 ayat 1 sampai 6, ada Kolose 2 ayat 20, ada 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Nah, konsep kesalehan yang benar menurut Matius pasal 5 ayat 48 itu ada 3 poin yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, kesalehan sejati bersumber kepada sifat-sifat Allah. Bapak Ibu Saudaraku, bagi banyak orang kesalehan identik dengan deretan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam berbagai kasus. Peraturan ini terlihat begitu menekan, kadang-kadang menggelikan. Ada banyak orang tuh melakukan peraturan perintah-perintah agama tanpa mereka mengerti mengapa ayat itu bisa datang seperti itu. Kalau ditanya nggak tahu, pokoknya dilakukan aja. Ingat, kesalehan sejati bersumber dari sifat Allah. Orang menyiksa diri melalui cara-cara tertentu supaya tampil saleh, religius. Apa itu salah? Ya, kesalehan yang konsepnya salah, ya menjadi suatu kesalahan, bukan kesalehan namanya. Peraturan bahkan terlihat begitu menggelikan, memperhatinkan orang menyiksa diri melalui cara-cara tertentu supaya terlihat saleh secara keluarnya. Secara di luar ini kelihatannya saleh, pada di dalamnya sangat busuk perilakunya dan kondisi hatinya. Sangat miris, bukan? Mereka hanya melakukan tanpa mempertanyakan.
menuruti tanpa mengerti. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti ayat firman Tuhan dulu baru bisa kita melakukannya. Tidak demikian halnya dengan kekristenan yang sudah saya bilang. Tuhan Yesus memang menghargai perintah dan larangan di dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan hukum Taurat, ya Bapak Ibu Saudaraku. Ia bahkan menegaskan otoritas dan permanensi Taurat, ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Namun ia melangkah lebih jauh daripada sekedar deretan perintah dan larangan. Bagi dia yang penting itu bukanlah ekspresi yang di luar. Seperti banyak orang berpikir yang di luar yang begitu rupawan, yang begitu religius. Tetapi di dalamnya penuh kebusukan, kedengkian, kemarahan, kebencian. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Ia melangkah lebih jauh daripada sekedar deretan perintah dan larangan tentunya. Bagi Yesus yang penting sebenarnya bukan ekspresi dari luar, tetapi esensi dari setiap perintah-perintah Allah tersebut. Contohnya apa ini? Esensi dari pembunuhan. Mungkin Bapak Ibu berpikir seperti ini. Saya ini nggak pernah membunuh, saya ini wanita. Membunuh binatang aja saya geli, takut gitu ya. Apalagi membunuh manusia. Membunuh sebenarnya punya esensi di balik larangan itu apa? Pembunuhan itu gambaran dari kemarahan, kebencian yang meluap-luap. Kadangkala kita menjadi orang yang religius, tampil rupawan, anggun, lemah lembut, tetapi di dalamnya penuh kegeraman, penuh dengan kemarahan dengan sesama, bahkan dengan saudara sendiri, bahkan orang tua. Ya, ini kan tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, esensi dari perzinahan itu apa? Ya, saya ini tipe suami idaman Bu, saya tidak pernah ini berzina, saya sangat mencintai istri saya. Mungkin itu yang Anda lontarkan hari ini. Tetapi esensi dari perzinahan itu adalah pikiran dan hati yang kotor, ya, memikirkan hal-hal yang merugikan, memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan, ingin mengingini milik sesama dan lain sebagainya. Esensi dari sumpah, saya nggak pernah sumpah serapah atau nggak pernah janji-janji yang muluk-muluk. Sumpah ini berbicara tentang apa Bapak Ibu Saudaraku? Sumpah itu esensinya ada integritas dari perkataan seseorang. Seseorang itu dipercaya dari perkataannya. Ada banyak orang kalau ngomong indah sekali Bapak Ibu Saudaraku, tetapi giliran melakukannya dia begitu lemas mulutnya untuk bertolak belakang. Apa yang diucap berbeda dengan apa yang dikata. 1 menit ngomong A, 5 menit kemudian dia lupa ngomong B. Ya, ini yang tidak boleh. Orang Kristen harus punya integritas dalam perkataan dan perbuatan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, esensi dari hukum retaliasi itu apa Bapak Ibu Saudaraku? Kasih dan penghargaan terhadap orang lain. Kadang-kadang kita sering menganggap orang lain itu tidak penting, menganggap orang lain itu kayak sampah, menganggap hina orang lain. Kadang-kadang kita merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Ini yang tidak boleh. Mengasihi pun tidak boleh pilih kasih. Tidak boleh mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Mengasihi musuh-musuh kita itu sangatlah berat. Lebih lanjut, semua esensi yang sudah saya katakan itu hanya contoh beberapa saja ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sifat Allah itu sempurna. Semua perintah menunjukkan bahwa yang Allah sukai adalah kesempurnaan. Semua larangan menunjukkan apa yang Allah tidak suka tentunya. Nah, terus dua hal ini berakar dari sifat Allah yang penuh kasih, yang tidak menyukai kebencian. Allah yang kudus menentang perzinahan. Jadi kalau orang-orang Kristen sukanya gonta-ganti pasangan, ya mulai hari ini berhenti ya. Jangan bilang
Ora popo bu, nggak kelihatan kok. Di gereja nggak ada yang negur, nggak ada yang tahu punya istri 2, 3 disembunyikan di tempat yang sepi. Oh Tuhan tahu. Ya pendetamu mungkin nggak tahu, atau mungkin pendetamu sudah disogok dengan perpuluhan, hanya pura-pura senyum-senyum saja. Mungkin. Kan begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita harus kudus karena Allah adalah kudus tentunya. Kita mengasihi orang lain karena Allah adalah kasih dan setia. Menunjukkan kasihnya kepada kita tentunya. Pendeknya, singkatnya, perilaku dan perkataan kita seharusnya menunjukkan Allah apa yang kita sembah. Jadi kalau Anda memang menyembah Allah yang hidup, tentu perkataan perbuatan itu sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Kan gak mungkin orang menyembah Allah yang hidup ngakunya, tapi hidupnya sembarangan. Jangan berpikir karena Yesus telah mengampuni dosa kita, maka kita boleh bebas sebebas-bebasnya. Itu halusinasi guys ya. Kita tidak bisa hidup sebebas-bebasnya. Kita tidak bisa hidup tanpa aturan-aturan. Bukan berarti aturan itu sangat menekan sehingga Anda stres. Tidak. Kita melakukan segala sesuatu karena kita lihat sifat-sifat Allah itu adalah kudus. Maka kita orang yang menyembah pun harus sama seperti Dia. Pertanyaannya, apakah mampu? Kedua, kesalahan sejati lebih menekankan proses daripada hasil. Ada banyak orang itu melihat anaknya sangat bodoh, dileskan kemana-mana, hasil ulangannya cuma di bawah KKM saja, nilainya cukup 50, 60, orang tuanya sangat marah. Orang tuanya marah seakan-akan rugi menyekolahkan kamu, rugi mengeluarkan uang banyak untuk les privat. Padahal mereka berpikir orang tuanya pintar, mengapa menghasilkan anak yang bodoh. Kita kadang menganggap anak kita ini bodoh, kan tidak bisa matematika. Padahal sebenarnya nggak semuanya seperti itu. Kadang-kala anak itu suka seni, ya hobinya di seni, bakatnya di seni. Ada yang bakatnya itu di bahasa, mungkin bakatnya di elektro dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengintimidasi anak kita. Kepingin kita dapatkan anak yang sempurna seperti kita. Ya siapa sih orang yang gak senang anaknya juara 1 diumumkan di seluruh sekolah, naik panggung mendapatkan penghargaan. Saya juga mau ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau anak kita memang terbatas, ya kita harus menerimanya apa adanya. Paling tidak kita menyupportnya, paling kita memberikan fasilitas yang baik supaya mereka berkembang. Ya Bapak Ibu, jangan membuat stres anak ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuntutan untuk menjadi sempurna seperti Bapa surgawi itu telah menimbulkan kebingungan bagi sebagian orang Kristen tentunya. Apakah Tuhan Yesus itu benar-benar ingin kita sempurna? Nah, kata telios di ayat ini itu sebagai kata artinya sempurna. Lalu bagaimana kita bisa mencapai hal-hal yang sempurna? Padahal kita manusia yang penuh dengan dosa. Natur kita berdosa. Kita ini sulit sekali sempurna. Kita punya bakat-bakat dosa. Dalam arti apa Bapak Ibu Saudaraku? Punya keinginan-keinginan untuk menentang Allah. Ya itulah manusia yang naturnya berdosa. Sebagian mencoba menafsirkan telios ini dengan kata matang, tapi maknanya tidak sesuai konteks ya. Kata telios muncul 2 kali di ayat ini sebenarnya. Untuk kita dan satu lagi untuk Bapa surgawi. Arti yang sama seharusnya diterapkan pada keduanya. Persoalannya ini ya, kita tidak mungkin memikirkan Bapa surgawi itu matang, kan nggak mungkin. Sebagai penafsir yang lain berupaya membatasi kesempurnaan di ayat 48 itu dalam hal kasih. Mereka berpendapat ayat ini merupakan kesimpulan dari ajaran tentang kasih. Sama seperti Bapa yang mengasihi semua orang, demikian pula dengan kita harus mencerminkan sifat dan tindakan itu. Tafsiran semacam ini sebenarnya kurang tepat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa? Karena posisi ayat 48 di bagian akhir lebih tepat dipahami sebagai konklusi bagi ayat 17 sampai 48. Pemunculan kata sempurna
sempurna, untuk Bapa surga lebih cocok dengan cakupan yang lebih luas tentunya. Nah, jika kesempurnaan ilahi di sini hanya dibatasi pada kasih, mengapa Tuhan Yesus tidak langsung mengatakan hendaklah kamu mengasihi sama seperti Bapa di surga yang penuh kasih. Di samping itu di ayat 48 itu adalah konklusi ayat 44 sampai 47 kalau Anda membacanya di rumah ya, sampai dari ayat 44 sampai 40 dibaca di rumah. Maka ayat 17 sampai 43 tidak memberi konklusi itu. Hal ini tampaknya agak janggal. Nah, jangan bingung dulu ya. Jika Teleios memang berarti sempurna, apakah perintah ini mungkin untuk dipenuhi orang-orang Kristen? Ini pertanyaan saya dalam hati saya juga. Tidak, kita tidak mungkin mencapai ukuran itu. Justru disitulah keunikan kekristenan terlihat begitu jelas. Mengapa? Yang paling penting itu adalah prosesnya, bukan hasil, tetapi proses dalam kita mengikut Tuhan. 7 kali orang jatuh, demikian pula dia akan bangun kembali. Jadi kesempurnaan itu memang milik Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Justru disitulah keunikan kesalehan. Urusan kita adalah berupaya sebisa mungkin untuk menggapai titik yang tertinggi tentunya. Orang yang merasa sudah, nah ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya, orang yang merasa sudah baik tidak akan bertambah baik tentunya. Mereka yang sudah muda akan dikalahkan. Jadi orang berpikir, aku sudah suci kok, aku sudah religius loh, aku sudah baik loh, aku anak mami, anak papi, idaman yang gak pernah melawan orang tua dan sebagainya. Mereka yang terus mau berlari ke arah yang lebih baik, inilah proses beriman dengan benar. Bapak Ibu Saudaraku, kita mungkin akan jatuh berkali-kali, namun kita tidak akan tergeletak. Tapi jangan menjatuhkan diri, jangan berkubang di dalam dosa tentunya. Orang benar akan selalu bangkit kembali. Dalam Amsal 24 ayat 16, melalui proses yang panjang kita akan terus diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Melalui proses yang panjang itu sepertinya kita akan seperti yang diungkapkan Paulus dengan gamblang, saudara-saudara, aku sendiri tidak pernah menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi yang kulakukan adalah aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di depanku. Jadi kita tidak berpuas diri, kita tidak menjadi sombong, merasa diri mampu melakukan segala kesalehan. Kita ini siapa di hadapan Tuhan? Kita tidak mungkin sempurna seperti Bapa di surga, tetapi proses dalam Anda mengenal Kristus, di sana ada Roh Kudus. Pengikutan engkau ikut melayani pekerjaan Tuhan itu pun dalam proses. Roh Kudus ada berkarya di dalamnya. Jadi jangan berpikir Anda yang bisa sempurna tanpa Kristus, itu nonsens ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hadiah yang bagaimana? Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ketiga, poin ketiga yang akan saya jelaskan yaitu kesalehan sejati itu berdasarkan kepada anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Perintah dan larangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 17 sampai 48 memang tidak mungkin diraih oleh orang-orang Kristen tanpa Allah. Jadi karena itu sejak awal Tuhan Yesus menandaskan bahwa Ia yang akan menggenapi tuntutan hukum Taurat. Ya, di sini ngerti ya. Apa yang gagal dilakukan oleh manusia itu telah digenapi oleh Kristus di kayu salib. Jadi Anda tidak perlu tertekan dalam hal ini. Tuntutan tersebut, kesempurnaan itu berfungsi untuk memperjelas. Memperjelas apa sih? Saya kok jadi bingung. Memperjelas bahwa korban Yesus di kayu salib itu korban yang sempurna. Kristus pencipta dan penyempurna iman kita.
Walaupun dengan pengudusan oleh Kristus yang kita terima melalui iman yang sempurna, tapi iman itu seyogyanya, seharusnya terwujud melalui kemauan kita untuk meneladani Kristus Yesus. Jadi kita taat bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketakutan karena mau dihukum dimasukkan neraka, tetapi kita taat karena kita mengucap syukur karena kita ini telah ditebus oleh darah Kristus. Kita ini sudah dimiliki Allah. Kita bersyukur dari seteru Allah menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sadar siapa kita ini adalah ahli waris kerajaan surga. Seharusnya apa yang kita perbuat itu memuliakan Bapa di surga. Melalui korban Kristus itulah kita disempurnakan sehingga kita bisa menghadap Bapa yang tanpa celah dan noda. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita semua memang tidak sempurna, tapi bukan berarti kita bermain-main dengan dosa, bukan berarti kita santai-santai saja, kita menjadi orang yang apatis, bukan. Kita terus berproses. Tuhan akan mendidik Anda dari hari ke hari melalui kesulitan, melalui penekanan hidup, melalui sakit, penyakit dan sebagainya lah. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, percayalah, Allah punya cara membentuk Anda. Allah punya cara untuk mengarahkan kita kepada tujuan yang mulia, perabot yang mulia. Percayalah, jika Allah yang sempurna itu telah menyempurnakan kita dalam korban Kristus Yesus di kayu salib, maka kita dari hari ke hari berproses dari kesempurnaan satu menuju kesempurnaan kedua sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi jangan berpikir aku gak mungkin sempurna. Kita menjadi sempurna karena korban kematian Yesus di kayu salib. Kita bersyukur kematian dan kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Jadilah orang Kristen yang berpengharapan. Terus maju di dalam Kristus ya. Jangan lemah, jangan gampang loyo. Hidup berjalan bersama Tuhan meski ada onak dan duri. Percayalah, Yesus ada menolong kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.